uang. Uang itu untuk rakyat. Pemotongan anggaran atau yang disebut dengan efisiensi ini itu sebenarnya filosofinya memotong lemak, menghilangkan lemak dari tubuh, menghilangkan lemak dari belanja APBN kita. Jadi tidak untuk mengurangi otot. Jadi tenaga pemerintah, tenaga birokrasi tidak akan berkurang sama sekali. Apakah kemudian adil bahwa karena program prioritas tertentu, apakah kemudian harus mengorbankan kebutuhan mendasar yang lain? Selamat malam. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penghematan anggaran belanja negara hingga 306 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2025. Akibatnya terjadi pemotongan anggaran sejumlah kementerian dan lembaga. Kenapa sebagian? Karena ada 17 kementerian dan lembaga yang tidak terkena penghematan atau pemotongan anggaran, yang selama ini dinilai Prabowo sebagai anggaran mubazir dan pengeluaran nyolong. Apakah benar pemangkasan anggaran hingga ada yang lebih dari 50% ini semata-mata untuk rakyat? Atau ada tujuan lain agar mendukung janji dan proyek besar Presiden? Bagaimana kementerian dan lembaga yang terdampak pemotongan anggaran bisa tetap bekerja memberikan yang terbaik khususnya dalam pelayanan publik? Dan apakah tujuan preventif serta penggunaan anggaran yang terbatas bisa maksimal? Lalu siapa pula raja kecil yang melawan? Inilah satu media forum, pengertian anggaran, efisiensi atau realokasi. Pemerintah memutuskan melakukan efisiensi anggaran guna mendukung program unggulan, termasuk memperluas jangkauan penerima program makan bergizi gratis. Pemangkasan anggaran ini sontak membuat banyak kementerian dan lembaga harus putar otak agar tugas dan program-program mereka tetap berjalan. Mulai dari menghemat listrik hingga protes tak terima anggarannya dikurangi. Kementerian Dalam Negeri bahkan berencana memangkas tenaga honorer sebagai bagian dari penghematan anggaran. Itu kan bagian dari efisiensi ya. Yang pasti kita pastikan yang pelayanan mendasar wajib itu tidak dipotong, tunjangan juga. Tetapi kan kita lakukan screening gitu. Ya kalau ada kontrak-kontrak honorer yang memang masih bisa dihemat ya kita lakukan penghematan itu. Di tengah gencarnya pemerintah melakukan efisiensi, Presiden Prabowo menyebut ada pihak yang ingin melawan kebijakan penghematan anggaran. Padahal, Presiden menegaskan penghematan ditujukan untuk rakyat. Pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran-pengeluaran yang mubazir, pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan. Ada yang melawan saya. Dalam birokrasi, merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil. Mau menghemat uang, uang itu untuk rakyat. Sementara, Badan Anggaran DPR RI menilai kebijakan pemerintah melakukan efisiensi sekaligus menjadi kesempatan Presiden Prabowo mengevaluasi kinerja menteri-menterinya. Saya ini satu peluang dan juga sekaligus tantangan bagi Presiden Prabowo bersama kabinetnya untuk mengevaluasi ya kinerja di di kementeriannya ya, apalagi hari ini ada penambahan menteri ya, penambahan kelembagaan dan kementerian, dan tentu saja dengan adanya efisiensi ini ya menjadi satu ujian nyata ini bagi para menteri. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah justru menilai perlu ada pembenahan struktur birokrasi. Pasalnya, Presiden menambah kementerian dan lembaga namun di saat bersamaan melakukan efisiensi. Bagaimana kemudian dampak-dampak yang efek domino nanti misalnya terjadi banyak program-program yang terpaksa harus dieliminir. Ini memang perlu ada semacam ini juga
pembenahan mengenai struktur birokrasi. Itu penting sekali karena selama ini memang di publik itu banyak sekali kritikan-kritikan karena bagaimana Presiden menambah kementerian lembaga, tetapi kemudian secara otomatis juga kemudian melakukan istilahnya pemangkasan yang besar-besaran di atas 5% lagi. Rame-rame soal efisiensi terus menjadi bahasan di semua lini. Targetnya, efisiensi yang dilakukan pemerintah ini dapat menghemat APBN sebesar 306,7 triliun rupiah. Apakah target ini dapat tercapai? Atau justru jadi efek domino bagi program lainnya? Pengangkatan anggaran, efisiensi atau realokasi adalah tema satu menjadi forum malam ini. Telah hadir di studio Nailul Huda, Direktur Ekonomi Selius. Malam, Mas Huda. Di sebelah kanan saya ada Andreas Hugo Parera, Wakil Ketua Komisi 13 DPR. Malam, Bang Hugo. Ada Mbak Prita Laura, Jubir Kantor Komunikasi DPR. Malam, Mbak Lulu. Dan ada pengamat politik Ahmad Khairul Umam. Malam, Mas Umam. Saya ke Mbak Lulu terlebih dahulu. Mbak Lulu, bisa dijelasin nggak ini ide pertama sampai muncul penghematan 306 triliun itu sebenarnya gimana sih prosesnya? Apakah kementerian dilibatkan atau apa yang terjadi sebetulnya? Sebenarnya sikap dari Presiden Prabowo untuk membereskan kebocoran-kebocoran negara ini sudah jelas. Disampaikan berkali-kali dari sejak masa kampanye pada saat pidato pertama dan banyak pidato setelahnya. Kebocoran-kebocoran ini kan bisa berbagai rupa ya Mas ya. Ada soal tata kelola, ada soal korupsi, ada juga inefisiensi anggaran. Sebagai insan media, sebelumnya saya juga insan media, kita mengetahui bahwa ini sudah jadi lagu lama. Bagaimana di akhir tahun kemudian kementerian lembaga berupaya untuk menghabiskan anggaran. Kata menghabiskan anggaran adalah satu bentuk nyata bagaimana sebenarnya perilaku anggaran kementerian lembaga kita selama ini. Artinya concern utamanya adalah ada kebocoran anggaran. Ada inefisiensi. Ada inefisiensi. Dan juga perilaku yang tidak disiplin anggaran, Mas. Ini yang sebenarnya ingin dirubah. Bagaimana kemudian kalau tadi dikatakan oleh Bapak Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, fokusnya adalah memotong lemak-lemak, bukan memotong otot. Jadi kemudian gerak langkah tetap bisa berjalan dengan baik, dengan otot-otot yang kuat, lemak-lemak yang menghambat justru yang kemudian dipangkas. Contohnya misalnya, Bapak Presiden melihat sampai ke satuan anggaran terkecil sampai satuan anggaran ke-9 Mas. Untuk kemudian menemukan sebenarnya titik-titiknya di mana sih kebocoran ini terjadi, inefisiensi ini terjadi. Salah satunya ditemukan ATK. Kita tahu ada anggaran 40 triliun untuk ATK. Dilihat kemudian hampir setiap program ada ATK-nya. Apakah betul penganggaran seperti itu? Nah ini pertanyaannya, artinya penghematan sampai 306 triliun itu betul-betul diperiksa detail oleh Presiden sendiri? Diperiksa detail oleh Presiden dengan jajarannya. Di sana ada Kementerian Sekretariat Negara, kemudian ada Kemenq, dan kemudian juga melibatkan kementerian lembaga terkait. Sekarang saat ini Mas, untuk bagaimana rekonstruksi dilakukan untuk anggaran ini, sudah ada PIC khusus dari masing-masing. Rekonstruksi itu setelah terjadi kehebohan? Nah ini yang kita perlu pahami bersama Mas. Kalau kita menonton film seri yang isinya 10 seri, yang kemarin itu baru seri kelima. Baru seri kelima. Kita tidak bisa menentukan dan kemudian menceritakan ini akhir dari sebuah film seri ini begini ketika baru sampai kepada seri kelima. Ini kan proses Mas, proses yang belum selesai yang saat ini sedang berjalan. Begitu. Lalu berbagai macam protes, ada PHK dan lain sebagainya. Ini apa? Karena komunikasi yang tidak sampai ke bawah, mereka merasa tidak dilibatkan atau gimana? PHK yang mana Mas? PHK misalnya di RRI dan di TVRI. Nah kami sudah konsultasi, kami sudah berkoordinasi juga sebenarnya menanyakan bagaimana yang terjadi sebenarnya di RRI dan TVRI. Yang terjadi juga adalah ada multitafsir dari arah kebijakan Presiden. Bagaimana kemudian tadi yang Presiden mengarahkan agar yang dipotong ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan belanja modal, belanja barang dan jasa. Jadi arahan Presiden adalah tidak kepada belanja pegawai dan tidak kepada pelayanan publik.
ada multi tafsir di sini yang perlu untuk kemudian tadi bagian dari episode berikutnya ini Mas dirapikan, disesuaikan agar kemudian maksud Presiden efisiensi anggaran ini dipakai untuk benar-benar sesuatu yang benar-benar menyentuh langsung kepada kehidupan kesejahteraan masyarakat bisa benar-benar tercapai. Oke, baik. Andreas Hugo Parera yang mungkin aman kelihatannya ya, karena betul anggaran DPR tidak ada lemak-lemaknya dan tetap aman gitu. Sejauh ini dari informasi yang kita dapat anggaran DPR berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan gitu. Karena memang apa yang anggaran di DPR dengan anggaran yang lain itu kan sudah diputuskan pada tahun yang lalu kan. Artinya itu anggaran 2025 ini diputuskan pada tahun 2024. Tapi sekarang kami sedang membahas ya anggaran dengan mitra-mitra kerja gitu. Mitra-mitra kerja yang lain gitu. Misalnya di Komisi 13 kami sudah bicara dengan Kementerian HAM, kemudian LPSK, kemudian juga ada satu lagi dengan mitra juga. Tapi kemudian hari pertama, hari berikutnya kita ada surat edaran masuk untuk kemudian. Itu yang artinya membahas dengan partner kan, dengan mitra kan. Tapi anggaran DPR sendiri selama ini memang aman, tidak ada terkena efisiensi. Sejauh ini tidak. Sama seperti TNI, di Kementerian Pertahanan, Polri juga tidak terkena ini. Setahu kami yang sampai sekarang gitu ya. Polisi aman. TNI ada beberapa kementerian dan lembaga yang tidak terkena efisiensi ini gitu. Jadi kelihatannya DPR kelihatan tenang-tenang aja gitu, tidak cukup kritis. Enggak, kita serius anggarannya aman gitu. Membahas dengan mitra-mitra kerja kami gitu. Oh gitu. Ya, karena kita juga ikut merasakan apa yang terjadi di mitra-mitra kami. Ikut merasakan karena mereka juga menyampaikan gitu ya situasi perubahan yang akan terjadi dengan efisiensi ini gitu. Artinya keluhan, karena ya namanya juga mitra kan. Jadi ya mereka menyampaikan kalau seperti situasi seperti ini, ya nanti ke depan pelayanan publiknya akan menjadi sulit bagi kami. Juga misalnya kemarin kan kami kunjungan kerja di ke daerah. Dengan mitra Kanwil Hukum ya, khusus di bidang hak kekayaan intelektual gitu. Mereka punya anggaran itu untuk Kanwil itu 250 juta untuk setahun. 250 juta? Ya. Nah, anggaran 250 juta itu kan saya pikir, waduh memang bagaimana satu Kanwil di satu provinsi untuk melayani hak kekayaan intelektual, pelayanan hak kekayaan intelektual. Sementara kalau kita lihat kekayaan intelektual ini menurut saya dari diskusi kami, itu kita tidak bisa lihat kekayaan intelektual itu hanya sebagai cost. Kekayaan intelektual itu investasi. Dan untuk itu butuh modal, butuh dana yang ini. Dan itu ya para birokrat kita di daerah ini ya perlu melakukan pelayanan. Disitulah interpretasi terhadap apa yang kita maksudkan dengan cost yang harus investasi untuk pelayanan publik gitu. Jadi kalau kita hanya melihat itu sebagai ya ini pengeluaran cost ya sayang gitu karena akan terjadi mungkin tidak langsung tapi multiplier efeknya kan ke depan tinggi gitu. Baik, Mas Umam. Kalau tadi Mbak Lulu kan mengatakan bahwa ada fat lah, ada lemak lah yang harus kemudian dipangkas gitu. Tapi dalam praktek tadi ketika Bang Hugo mengatakan DPR relatif aman, Kemenhan relatif aman, kepolisian relatif aman, tidak ada efisiensi. Berarti otot semua. Otot semua. Nggak ada lemaknya. Gimana Anda baca itu sebetulnya? Ya, memang di satu sisi ini barangkali menjadi bagian dari proses negosiasi politik. Karena bagaimanapun juga ini kan setara ya. Satu otoritas kekuasaan eksekutif, satu otoritas kekuasaan legislatif. Kalau misal kemudian eksekutif melakukan revisi atas lembaga yang setara, barangkali itu menjadi sebuah isu yang cukup krusial, terutama dalam konteks bukan hanya dari sisi konstitusi ketatanegaraan, tetapi juga tentu riak-riak politiknya akan sangat luar biasa. Tetapi kalau misal kemudian kita bicara tentang efisiensi, tentu harusnya betul-betul harus dilakukan secara clear. Yang kemudian perlu diantisipasi adalah apakah kemudian sejak awal, tadi sudah diklarifikasi Mbak Lulu, apakah memang prosesnya itu betul-betul dilakukan secara
dialogis. Setidaknya melibatkan dua pihak ya, artinya dari tim inti yang kemudian memfilter anggaran-anggaran itu dan juga mereka yang terpangkas, baik di level kementerian termasuk tentu di level daerah. 50,5 triliun di TKD ya, transfer ke daerah itu something, terutama bagi pemerintah daerah yang tidak memiliki PAD yang memadai. Nah, oleh karena itu kalau misal kemudian ini dilakukan secara unilateral, maka efeknya bisa kemana-mana. Tetapi kalau misal kemudian bisa dijelaskan dengan baik, dengan basis tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, accountable, dialogis paling enggak, dikomunikasikan dengan baik, ini dipangkas, argumennya apa, alokasinya kemudian seperti apa. Nah, kalau misalnya itu bisa dilakukan, rasanya ria-ria itu tidak akan terjadi. Ria itu tidak terjadi. Nah, problemnya memang ada beberapa pihak atau beberapa area yang tampaknya belum menunjukkan hal itu. Nah, ini yang kemudian barangkali perlu perbaikan ke depannya. Sebentar, saya ke Mbak Lulu lagi ya, sedikit ya. Tadi kan kalau analogi kan memang ada lemak gitu. Tadi kan di TIK oleh Hugo juga mengatakan DPR aman, kepolisian aman, Kemenhan aman. Apakah memang di situ nggak ada lemaknya atau gimana sebenarnya? Yang terakhir Mas, hasil dari rekonstruksi anggaran ini 99 kementerian lembaga kena. Jadi artinya per hari ini ya? Semuanya per hari ini. Artinya semuanya, ada seri kelima tadi ya? Iya, semuanya kena begitu ya untuk kemudian bagaimana efisiensi anggaran. Nah tadi disampaikan bahwa dialog itu dilakukan Mas. Jadi kalau kita lihat contohnya hari ini begitu ya, kita melihat dialog yang dilakukan oleh BMKG. Oke. Kita tahu pemberitaan terjadi ya mengenai BMKG. Nah BMKG kami juga sudah berkoordinasi dengan Kepala BMKG menyampaikan bahwa mengajukan beberapa hal agar supaya itu tidak dilakukan efisiensi. Karena misalnya dari 16 list yang ada, itu kan ada bagian perawatan yang kemudian itu bagian yang sebaiknya dilakukan efisiensi karena bagian dari belanja modal. Namun sesuai dengan tusinya, BMKG tidak bisa melakukan hal tersebut karena memang ada alat-alat alarm deteksi dini yang harus dilakukan secara berkala perawatan dan itu menentukan kualitas pelayanan publik. Jadi hal itu didialogkan sehingga kemudian dikeluarkan dari Jadi bagian. Per hari ini dengan rekonstruksi itu hampir semua KL terkena efisiensi. Kira-kira Semua begitu? terkena efisiensi dan diberikan kesempatan untuk berdialog. Berdialog, oke baik. Mas Huda dari Selios, apa sih Anda lihat dari berbagai reaksi-reaksi yang muncul dan dampak dari efisiensi itu sendiri sebetulnya? Ya, yang pertama seperti ini Mas. Kalau kita lihat hipotesa saya, ini pemerintah ini memang tidak punya uang. Tidak punya uang? Tidak punya uang. Oke. Karena apa? Karena kalau kita lihat sebenarnya ini kan ada program-program prioritas yang ingin dijalankan oleh pemerintah, tapi uangnya terbatas. Makanya memang dibutuhkanlah efisiensi. Saya kurang setuju tadi dengan narasi lemak-lemak dan sebagainya, karena ini jujur, ini kita ya pasti tahu lah, kemarin Cortex saja bermasalah dan sebagainya, yang pada akhirnya ini menimbulkan dampak kepada penerimaan negara. Nah yang kedua adalah, memang kalau kita bicara mengenai efisiensi, kita harus melihat efek ataupun multiplier efek dari adanya efisiensi tersebut. Contohnya saja, kalau kita lihat ada pemotongan anggaran untuk perjalanan dinas dalam negeri. Kita bicara dalam negeri ya. Perjalanan dinas dalam negeri ini ternyata kemarin kita ngobrol sama PHRI dan sebagainya, efeknya cukup besar. Kepada siapa? Kepada pelaku usaha hotel. Kemudian hotel ini juga mempunyai multiplier efek kepada sektor-sektor lainnya. Seperti contohnya hotel ini kan dia bekerjasama dengan UMKM untuk menyediakan alas kaki misalkan. Itu pasti akan terkena. Begitu juga dengan jasa-jasa lainnya yang memang berhubungan dengan pihak hoteling, termasuk juga untuk ekonomi kreatif yang ada di daerah. Makanya ini yang saya lihat harus ada dihitung multiplier efek per jenis pengeluarannya seperti apa. Mungkin kalau kita lihat memang masih banyak lah yang program-program yang tidak follow the money. Kalau kita kan program follow the money kan pastinya kan. Tapi ada program-program yang memang balelo, yang dia memang membutuhkan uangnya harusnya kecil tapi besar, dan itu memang ada lemak di situ. Nah, tapi ada program-program yang memang kita lihat bermanfaat. Kemarin yang kasusnya yang di Kementerian PU misalkan, yang ada penghematan untuk irigasi. Irigasi ketika dihemat ini berbahaya kepada apa? Kepada ketahanan pangan. Nah ini yang harus dilihat sebenarnya, dampak-dampak seperti ini yang harus dilihat dan
plototin satu-satu sama pemerintah efek multiplier seperti apa. Oke, baik. Tapi yang menarik juga pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto bahwa ada raja-raja kecil di kementerian yang kebal hukum yang mencoba melawan. Siapa itu? Jawabannya setelah jeda berikut ini. Efisiensi anggaran yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran-pengeluaran yang mubazir, pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan. Ada yang melawan saya. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil, mau menghemat uang itu untuk rakyat, untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat. Oke, masih bersama saya Budiman Tantojo di satu meja The Forum. Kembali Mas Umam sebagai pengamat politik, ini pernyataan Presiden keras ya. Ada yang kebal hukum, ya ada yang melawan raja kecil. Masa ada sih, siapa yang berani melawan kekuasaan Presiden sebetulnya? Ya, memang kalau misal Presiden yang menyampaikan ini menjadi agak spekulatif dan kita perlu cermati secara hati-hati. Di satu sisi barangkali itu memang ada fakta di mana kemudian ada elemen di dalam birokrasi yang kemudian melakukan perlawanan. Tetapi terminologi melawan itu harus kita clearkan dulu. Melawan itu apa? Apakah pembangkangan terhadap perintah Presiden? Disobedient? Dan dalam konteks birokrasi saya yakin tidak ada. Tidak ada. Apalagi Inpres sudah keluar, kemudian keputusan Kementerian Keuangan juga sudah keluar. Saya tidak yakin di level eselon 1, 2 sampai ke bawah melakukan perlawanan terhadap itu. Nah, kalau misal kemudian itu tidak ada, bisa saja itu adalah sebuah makna metaforik yang diajukan oleh Presiden untuk menggambarkan bahwa memang ada elemen yang tidak suka terhadap kebijakan itu, tetapi bahwa kemudian hal itu kemudian dilakukan sebagai sebuah pola komunikasi dari Presiden untuk melakukan penciptaan, jadi cipta kondisi, di mana kemudian upaya untuk mengkonsolidasikan basis dukungan publik. Jadi kalau misal bisa dibahasakan ini semacam playing savior atau game of savior, jadi sang juru selamat. Tetapi kalau misal kemudian itu kita sampaikan, tentu ini menjadi bahan evaluasi. Apakah kemudian memang itu pola yang kemudian dibutuhkan? Harusnya kan tidak. Nah, kalau misal memang ada di dalam ranah birokrasi, maka Presiden sebagai pemegang otoritas kekuasaan tertinggi memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk menertibkan itu. Tetapi, dan hati-hati, penggunaan terminologi tadi ya, kebal hukum, itu berpotensi dipelintir kemana-mana. Seolah-olah kemudian Presiden memiliki kekuasaan yang kemudian bisa dimanfaatkan menggunakan instrumen hukum itu untuk mendisiplinkan quote by quote mereka yang tidak sesuai, tidak sepaham dengan kebijakan dan juga pemikiran Presiden. Nah, meskipun dalam konteks ini harus dicermati sekali, apa itu melawan? Jangan-jangan hanya dialogis. Kalau misal sifatnya tidak setuju, alokasi ini harusnya dipotong. Karena bagaimanapun juga memang ini debatable, data mungkin bisa nanti ditunjukkan Mbak Lulu. Misalnya di beberapa kementerian, itu yang kemudian impact-nya itu misalnya subsidi perjalanan ya. Kan banyak yang antar jemput itu, yang dari wilayah Jabodetabek, itu kemarin akhirnya kemudian terkat. Begitu terkat kemudian impact-nya kemana-mana. Karena kalau misal teman-teman ASN, terutama di wilayah Jakarta dan sekitarnya, kalau misal kemudian tidak ada subsidi itu praktis sepertiga dari pendapatannya harus dialokasikan untuk transportasi. Akhirnya di banyak kementerian kemarin muncul surat-surat yang kemudian menginformasikan dilakukannya WFA atau WFH. Nah, ini yang kemudian harus dicermati. Memang ada seri-seri tadi yang disampaikan Mbak Lulu, tetapi ada seri awal yang tampaknya ini menciptakan kebingungan. Nah, evaluasi itulah yang perlu dilakukan. Jangan sampai menciptakan kebingungan-kebingungan selanjutnya. Daripada spekulatif, saya tanya Mbak Lulu. Mbak Lulu, ini raja kecil, ya kebal hukum, melawan. Itu apa? Memang metafor atau memang ada sih sebetulnya? Mas Budiman, saya bukan pengamat yang bisa menyampaikan seperti Mas Umam. Saya
stafnya Presiden. Oke. Jadi saya hanya bisa menyampaikan apa yang Presiden sampaikan. Selama Presiden tidak menyebutkan secara spesifik, tentunya saya tidak bisa menyebutkan. Namun yang jelas Mas, kita tahu ketika kita bicara dalam konteks memotong lemak dan kemudian membangun otot, kita akan bicara soal perubahan perilaku dan disiplin. Pasti ada yang melawan. Ya, disiplin. Ketika kemudian disiplin anggaran ini kan dimulai dari perencanaan, penganggaran, implementasi, kemudian laporan keuangan. Ya, nah di perubahan perilaku disiplin ini tentunya butuh proses, tidak mudah tentunya. Ada yang kemudian salah menafsirkan, ada yang kemudian melihatnya sebagai sesuatu yang memberatkan. Tapi perintah Presiden sudah jelas tadi yang seperti Mas Umam katakan bahwa pelayanan pegawai tetap tidak boleh terganggu. Tidak boleh terganggu. Jangan sampai kemudian jadi demotivasi begitu. Nah, juga penting adalah bagaimana sekarang pola penganggaran ini berbasis kepada outcome bukan output. Jadi kalau selama ini kita melihat penganggaran ini, anggaran harus habis, serapan dilihat dari kegiatan. Tapi sekarang fokusnya adalah outcome-nya, bagaimana hasilnya. Karena kita tahu bahwa di mata anggaran satu kegiatan ini bisa ada di beberapa kementerian lembaga, Mas. Bagaimana ini disinergikan menjadi satu outcome yang jelas. Dan itu yang sebenarnya ingin disasar oleh Presiden. Dan tadi menanggapi apa yang disampaikan oleh teman-teman Selios ya. Jadi kita jangan melihat bahwa uang ini hilang. Uang ini tetap ada dan diputar sedemikian rupa untuk ekonomi rakyat. Contohnya misalnya uang ini digunakan untuk program makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis. Contoh salah satunya begitu ya. Di dalam program makan bergizi gratis dalam satu dapur saja setidaknya saya melihat rata-rata 50 orang yang kemudian bekerja di sana. Ini baru satu rantai. Belum lagi kemudian suplainya. 3.000 porsi setiap hari, ada suplai ayam, ada suplai telur, ada suplai nasi, ada suplai sayur. Sampai kemudian bagaimana proses pengantarannya, sampai kepada pengelolaan sampahnya, Mas. Ini semua adalah kesempatan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat menjadi satu ekonomi kerakyatan. Dan kemudian juga pupuk pembelian gabah yang lebih baik. Semua itu jadi untuk rantai ekonomi langsung bergerak semua ya? Itu tujuannya, tidak hilang. Baik. Sebentar, saya sebelum ke Mas Huda ya, saya ke Bang Hugo dulu. Saya kembali lagi agak penasaran, raja kecil, apa yang Anda bayangkan sih, raja kecil yang melawan presiden gitu? Ya kalau menurut saya sih ya mungkin ini ada yang di daerah mungkin banyak. Yang saya tahu dan saya dengar kan daerah-daerah kan banyak juga mengeluh kan. Tapi apakah mereka berani melawan? Saya kira tidak juga gitu. Artinya jujur ya ini jadi multi interpretasi gitu. Yang menurut saya, kalau menurut saya seharusnya ya presiden tidak bisa menggunakan istilah-istilah seperti itulah. Sampaikan aja bahwa ini apa yang harus kita lakukan seperti tadi dengan efisiensi ini maksudnya apa? Kalau sampai satuan 9 ya memang disitulah ide itu harus dilanjutkan dengan bagaimana mengimplementasikan dan eksekusinya yang penting. Karena ini menyangkut anggaran. Di DPR kan kita tidak lihat sampai ke satuan 3 aja tidak gitu kan. Tapi kan di eksekutif itu melihat sampai 9. Jadi artinya sampai detil ya misalnya soal ATK tadi gitu kan. Dan itu sebenarnya saya setuju gitu ya dengan ruang-ruang seperti itu. Dan itu pasti banyak yang merasa terganggu karena ikut terlibat di dalam ya keuntungan kecil-kecil, tapi kalau ini kan bisa banyak juga gitu. Misalnya aja ya kalau saya lihat gitu, artinya di dalam birokrasi seringkali juga kuliner itu bertumpuk-tumpuk gitu. Ya kayak misalnya satu tempat ini bisa naik gitu kan. Ya kalau kita pergi ke tempat lain ya, ke luar negeri, orang ya kita bertamu dikasihnya minum, makan ya seadanya, terus nanti makan siang di mana gitu. Jadi itulah contoh-contoh yang saya kira bisa kelihatan sampai kepada ya satuan 9 tadi gitu di aspek-aspek itu gitu. Yang bisa seharusnya bisa dihemat gitu. Mas Huda, tadi Mbak Lulu mengatakan bahwa MBG makan bergizi gratis itu menggerakkan perekonomian gitu. Tadi Anda kan agak sedikit berbeda tadi. Gimana lihat? Ya, yang pertama seperti ini. Jika memang efisiensi anggaran atau bisa dibilang tadi Mbak Lulu sampaikan memutarkan kembali uangnya untuk MBG, artinya apa? Artinya adalah untuk proses penganggaran di MBG tidak melihat dari penerimaan negara. Artinya ketika MBG ini dipaksakan dan harus
menggunakan dari anggaran lain, artinya dari awal rencananya ini tidak direncanakan dengan baik penganggarannya. Artinya seperti itu. Artinya ya ini berjalan, tapi masalah anggaran kita cari nantinya. Gitu. Artinya ini penganggaran secara rencana itu tidak baik. Nah, yang kedua adalah MBG memang kalau kita lihat tadi menyerap tenaga kerja dan sebagainya, menyerap dari sisi supplier dan sebagainya. Tapi jangan lupa, ini adalah shifting. Shifting dari mana? Shifting yang memang tadinya mereka makan ini tidak gratis dari pemerintah, mereka juga kan mereka dapat MBG atau tidak, mereka tetap makan kan sebenarnya kan. Ya ini sebenarnya kalau kita bicara tadi mengalihkan, ini sama aja mengalihkan juga untuk pengeluaran dari masyarakat yang tadinya mereka mengeluarkan uang untuk makan, ini mereka dikasih gratis oleh pemerintah. Nah, apakah pertanyaannya adalah apakah memang yang uang yang tidak dibelanjakan oleh masyarakat ini dibelanjakan ke sektor lainnya? Saya rasa ragu tentang itu. Karena kalau kita lihat sebenarnya MBG ini kalau kita hitung dengan ada penganggaran ataupun realokasi anggaran dari mata anggaran lainnya, dampaknya cuma 0,06% dari pertumbuhan ekonomi. Sangat minim sekali. Ini yang kita hitung ya dengan anggaran 71 triliun. Oke, baik. Mbak Lulu, ada juga pertanyaan publik ya di tengah upaya efisiensi atau realokasi, disinggung juga soal staf khusus gitu loh, yang baru saja kemudian Menhan merekrut staf khusus. Ini ada pesan yang mungkin nggak pas, pada satu sisi ingin mengurangi dan pada sisi lain terjadi penambahan, tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Efisiensi anggaran yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo. Bisa untuk ketahanan energi, bisa untuk cek kesehatan gratis. Ya, kita sudah meluncurkan, pemerintah sudah meluncurkan program cek kesehatan gratis. Gaji pegawai, belanja pegawai dikurangi enggak? THR dihilangkan enggak? Gaji ke-13 dihilangkan enggak? Bantuan sosial, subsidi gas dihilangkan enggak? Subsidi BBM enggak? Ya, bantuan sosial tetap ada. Oke, masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Berikut adalah penjelasan dari Hasan Nasbi, tapi saya akan bertanya kepada Mbak Lulu ini. Ada sinyal yang ditangkap publik agak membingungkan. Pada satu sisi butuh penghematan, tapi pada sisi lain staf khusus, bahkan staf khusus baru kemudian juga direkrut gitu loh. Ini sebetulnya apa yang sedang terjadi sebetulnya? Pada saat awal pembentukan kabinet, banyak yang mengatakan ini adalah kabinet gemuk. Tapi kami mengatakan bahwa ini adalah kabinet yang terfokus. Terfokus artinya apa? Kerja-kerja yang inginkan menjadi satu outcome ini fokus. Dan kalau kita melihat sebelumnya, banyak orang memprediksi bahwa ketika kabinet gemuk maka anggaran akan membengkak. Tapi kita melihat justru saat ini dilakukan efisiensi anggaran. Efisiensi anggaran lagi-lagi fokus kepada otot-otot, lemak-lemak dibuang. Jadi sebenarnya ini benar-benar bagaimana kabinet terfokus dari komposisinya dan kemudian bagaimana penganggarannya. Terkait dengan staf khusus, tentunya dengan berbagai pertimbangan bahwa masing-masing staf khusus ini memiliki sebuah kemampuan enabler. Ya, enabler yang bisa kemudian membantu kerja-kerja pemerintah. Tapi bukan itu menambah anggaran? Tadi saya katakan, anggaran dipergunakan kepada otot, bukan kepada lemak. Jadi tetap berfokus. Ketika kemudian kita bicara, misalnya pasti saya tahu fokusnya adalah kepada staf khusus yang baru dari Menhan, gitu ya. Beliau adalah seorang artis dengan follower yang sangat banyak. Ketika kemudian menjadi bagian dari pemerintah, bisa menjadi komunikator-komunikator yang lebih efektif kepada masyarakat. Ngurangin Mbak Lulu dong kerjanya nanti. Kita kerja sama, Mas. Jadi ini kan adalah sebenarnya tadi saya katakan enabler dari kerja-kerja pemerintah. Kalau fokus kenapa nggak katakanlah niru Vietnam yang justru kementeriannya dikurangin? Setiap negara punya strategi yang berbeda, Mas. Vietnam dengan jumlah warga negaranya, kita dengan jumlah warga negara yang begitu banyak, ada yang ingin dikejar menjadi Indonesia maju 2045, banyak hal yang harus terfokus dilakukan. Fokus dengan satu kementerian dengan 3 wakil menteri gitu. Agar lebih terfokus. Agar lebih fokus. Mengawal program-program di dalamnya, Mas. Karena tentu di dalam satu kementerian
Pembagiannya sudah jelas, Mas. Masing-masing kementerian punya fokusnya masing-masing dan juga saling bekerja sama. Oke, baik. Mas Umam, ini Anda gimana menangkapnya? Pada satu sisi efisiensi, tapi gemuk, tapi fokus gitu. Ya memang ada logika yang cukup paradoks ya. Bagaimana kemudian efisiensi itu coba dilakukan, tetapi dalam konteks struktur kemudian itu diperlebar. Memang secara argumen bisa dijustifikasi. Tetapi kalau misal kita runut dalam konteks penjelasan tadi secara lebih komprehensif, saya kira judul kita malam ini cukup justified. Ini bukan efisiensi, tetapi realokasi. Yang kemudian digeser salah satunya dalam konteks makan siang gratis. Dalam konteks kebijakan, saya kira sah-sah saja karena itu bagian dari janji politik dan harus ditunaikan. Tetapi juga perlu dihitung betul bagaimana kemudian impact secara makronya. Kalau misal tadi dijelaskan oleh Mas Huda misalnya ya, ini harus hati-hati. Kita itu selama 10 tahun terakhir di bawah pemerintahan Pak Jokowi, kita margin pertumbuhan ekonomi itu press di angka 5%. Oke. Kalau misal kemudian ini tidak dilakukan koreksi secara cepat, maka government spending berpotensi mengoreksi banyak elemen yang lain dari elemen pertumbuhan ekonomi. Kalau government spending belum optimal, sementara juga public consumption juga belum begitu optimal, investasi secara umum tidak ada pergerakan signifikan atau belum, sementara ekspor impor netnya juga tidak ada gelombang yang sangat signifikan. Saya khawatir kalau misal kemudian ini tidak ditangani secara cermat, maka kemudian angka pres 5% itu berpotensi turun di angka 4%. Turun ke angka 4%. Kalau kita menggunakan hukum Okunz, dikemukakan oleh Arthur Okunz, perbedaan 1% dalam pertumbuhan ekonomi itu impactnya kepada 2 juta kurang lebih dari pekerjaan masyarakat yang ada dalam suatu negara. Saya khawatir ini menjadi hal yang harus diantisipasi oleh pemerintah, Mbak Lulu, wala alihi wasabi ajmain, dan teman-teman di dalam pemerintahan juga. Hati-hati betul, karena ini terkait dengan public trust dan market trust. Jangan sampai kemudian penurunan, misal ya, kalau misal itu terjadi di angka 4%, maka public trust termasuk juga market trust terhadap pemerintah kemudian menjadi terkoreksi. Ini yang harus diantisipasi. Dan izin Mas, satu poin sekali lagi, terkait makan siang gratis. Antisipasi terkait dengan kebocoran di dalam konteks itu 171 triliun kalau misal instrumen dalam konteks ini ya, kualitas kemudian penganggaran kemudian dalam eksekusinya tidak diantisipasi, ini bisa menciptakan kebocoran yang luar biasa. Baik. Bung Huda, gimana Anda merespon bahwa prediksi Mas Umam pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan oleh Presiden 8% bisa nggak tercapai, malah prediksi bisa ke 4% gitu? Iya. 8% itu kan satu janji politik belaka ya, Pak Budiman ya. Itu saya selalu kalau komentar 8%, saya pasti nggak percaya. Gitu. Nggak percaya? Ya, tapi kita pakai target pertumbuhan ekonomi APBN 2025 5,2%. Kalau kita lihat untuk government spending itu berkisar antara ke pertumbuhan ekonomi, dampaknya itu 0,3 sampai 0,5%. Artinya kalau ini berkurang dan secara signifikan ya, ini bisa mengurangi sekitar 0,1 sampai 0,2% dari pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi kita tahun kemarin 5,03%. Artinya ini bisa bergerak di angka 4,8 sampai 4,9% saja di tahun 2025 ketika ada pemangkasan. Nah, tadi saya sampaikan di awal bahwa ini adalah efek langsungnya. Nah, efek tidak langsungnya itu yang berbahaya. Karena apa? Karena kalau kita lihat multiplier efek ini yang saya rasa tidak diperhitungkan dalam mengoreksi ataupun merealokasi anggaran. Karena kalau kita lihat dari beberapa mata anggaran yang kita plototin ya, itu mempunyai efek multiplier yang dahsyat kepada sektor ekonomi lainnya. Tadi saya bicara mengenai irigasi, mengenai jalan yang memang itu tidak diperbaiki, tidak istilahnya dijaga dan sebagainya, dipelihara dan sebagainya, ini akan menimbulkan efek kepada pertanian. Pertanian dia ketika dia irigasinya tidak ada dan sebagainya, yang terjadi adalah petani kita mau berproduksi lewat apa? Irigasi nggak ada, air juga susah dan sebagainya. Yang ada adalah ketahanan pangan seperti disampaikan di VT ya sama Bang Hasan Nasbi tidak akan tercapai. Itu yang efek multiplier di situ. Nah, makanya saya setuju sama Bang Umam, ini harus benar-benar kita
ya bisa dibilang evaluasi yang benar. Kita dukung sebenarnya evaluasi untuk program infrastruktur yang tidak bermanfaat bagi rakyat. Misalkan IKN. Ataupun PSN yang memang dia tidak berimpact kepada masyarakat luas. Dan ini cenderung merugikan lingkungan dan sebagainya. Itu yang harus dikoreksi sebenarnya. Oke, baik. Selain ada juga staf khusus, ada juga rencana untuk melakukan retret. Apa yang akan terjadi? Jawabannya setelah jeda berikut ini. Efisiensi anggaran yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo. Efisiensi, seberapa urgent sebetulnya? Silonya tata kelola pemerintah, Mas, bagian dari inefisiensi. Oke. Contoh misalnya, kita baru saja launching cek kesehatan gratis, Mas. Kita baru launching hari Senin kemarin. Dan pada saat launching tersebut tidak ada event besar-besaran, langsung menteri-menteri kabinet merah putih mengunjungi langsung tanpa upacara prosesnya. Dan saya kemarin pergi di Depok BJ, Puskesmas Depok BJ bersama dengan Menko IPK, Bapak AHY. Kalau kita lihat apa hubungannya dengan cek kesehatan gratis, Menko IPK. Namun karena tadi gotong royong tadi, non silo tadi ikut mengunjungi dan kita tahu bahwa Bapak Menko IPK memiliki follower yang sangat banyak dan itu membantu enabler untuk komunikasi. Hal-hal ini terus dilakukan. Bukan hanya itu, tapi juga banyak kerja-kerja lain yang kemudian disinergikan. Karena tadi saya katakan, Mas, salah satu bentuk inefisiensi adalah satu kegiatan bisa di beberapa kementerian. Nah, ketika kemudian ini ngobrol, ketika guyup, ketika kemudian saling bicara, maka kemudian terjadilah kerjasama tersebut. Nah, tadi saya ingin menyampaikan tadi klarifikasi terkait dengan infrastruktur ya, Mas ya. Nah, infrastruktur saat ini posisinya adalah di hold terlebih dahulu sambil disisir. Tadi dikatakan hal-hal yang perlu atau tidak, mana yang prioritas. Dan terkait infrastruktur, hilirisasi, pangan termasuk IKN adalah hal-hal yang dinilai strategis dan tetap akan dilakukan. Jadi tidak ada namanya kemudian pembatasan untuk irigasi, tetap dilakukan karena memang tujuannya adalah untuk ketahanan pangan. Oke, baik. Bang Hugo, ini kelihatannya apakah ini memang bagian dari strategi komunikasi sih? Dilepas dulu kepada publik gitu, lalu kemudian hiruk pikuk dan kemudian adalah istilah rekonstruksi atau reposisi atau apa? Ya, kalau di DPR apa yang terjadi di dalam, karena kita kan sudah punya agenda sudah kita sepakati bersama dengan mitra kerja gitu, dan agenda ini kan sudah diputuskan sebelumnya, dalam arti ya pemerintah datang menyampaikan apa yang dimaksudkan dengan efisiensi ini. Ini kan urusan di dalam pemerintahan sebenarnya. Tapi yang menyentuh Mahkamah Agung juga dikurangin juga gitu. Nah justru karena ya birokrasi di Mahkamah Agung kan diputuskan oleh Menteri Keuangan. Yang paling semuanya kan diputuskan oleh Menteri Keuangan Bappenas kan, Mas Budiman. Jadi apa yang dibawa ke DPR itu ya di dalam proses yang terjadi kemarin, hari pertama, hari kedua sampai hari kedua kita bahas. Setelah itu di stop gitu karena untuk direkonstruksi kembali gitu, karena pembahasan di dalam beberapa 2 hari pertama itu ada kesan bahwa mitra-mitra kami ini ya mereka menyampaikan anggaran, tetapi ya kami bisa tidak dilaksanakan ini gitu. Saya terus terang ketika bicara dengan Kementerian HAM, ketika kebetulan saya yang pimpin rapatnya, ya saya perhatikan anggarannya dengan jumlah pegawainya. Nah, ada juga yang sudah diangkat pegawainya P3K, tapi anggarannya belum ada. Belum ada. Nah, ini kan juga akan menimbulkan persoalan gitu. Juga di LPSK. Sehingga kemarin ada ini mereka ada ya mungkin ada menyampaikan ekspresinya mereka, ada benarnya juga gitu. Nah, mungkin jangan sampai ini karena ketika potong ada interpretasi yang mungkin tidak keliru, ya interpretasinya. Jadi asal pangkas tidak perhatikan sampai detil ke bawah yang termasuk yang berkaitan dengan multiplier effect tadi gitu. Yang saya juga rasakan tadi yang saya sampaikan, misalnya saya lihat di Kementerian HAM itu hukum di haki itu penting gitu. Tadi itu yang ada multiplier efeknya, tapi kalau tidak didukung oleh anggaran. Baik, Mas Huda. Jadi kalau ini diterus-teruskan
apa yang bakal terjadi? Semacam Anda pernah menyebutkan serius krisis fiskal gitu. Ya, yang pertama adalah memang kalau kita lihat dari sisi efisiensi ini ketika tidak dijelaskan dengan betul dan baik kepada masyarakat, tentu persepsi yang di masyarakat akan sangat-sangat luas sekali. Dan kita lihat ada beberapa tindakan yang memang sudah dilakukan oleh badan ataupun kementerian yang ini merugikan dari sisi pegawainya ataupun juga merugikan sisi ekonomi secara umum. Banyak sekali sebenarnya yang sudah dilakukan sama kementerian. Misalkan kalau kita tengok beberapa cerita dari Kementerian Kemenko Perekonomian yang dia liftnya mati, terus kemudian tidak boleh sampai jam 6 dan sebagainya, yang pada akhirnya ini menimbulkan anggaran apa sih yang diefisiensikan gitu kan. Nah baru kita tadi jelaskan sama Mbak Lulu bahwa ada beberapa mata anggaran yang memang tengah dievaluasi dan kita memang ya ini perlu penjelasan lebih ke masyarakat gitu kan. Seperti tadi irigasi misalkan ataupun bagian-bagian lainnya yang memang ini yang kalau saya bilang ketika ini dilepas ke masyarakat tidak ada kontrol komunikasi dari pemerintah, ini yang berbahaya. Oke, baik Mas Umam. Ini terjadi memang karena transisi ya dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo gitu sehingga terjadi koreksi total gitu atau apa sih yang Anda lihat? Ya, kalau secara tidak langsung yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini adalah koreksi secara fundamental dan mendasar terhadap tata kelola yang selama ini dijalani oleh Pak Jokowi sebenarnya. Jadi bukan kesinambungan? Ya, dalam konteks tertentu kesinambungan, tetapi dalam konteks ini, sebagaimana kalau kita merujuk pada statement yang disampaikan oleh Pak Hashim Joyohadikusumo misalnya, ada banyak program-program konyol, dalam tanda kutip istilah beliau. Artinya bahwa kalau misal tadi merujuk pada Mbak Lulu ya, lemak-lemak itu banyak. Nah, yang terpenting adalah bagaimana proses filter di lingkar dekat presiden itu betul-betul dijalankan secara transparan, akuntabel, dan juga memang betul-betul didasarkan pada basis kalkulasi yang matang. Jangan sampai kemudian berdampak pada belanja esensial yang kemudian impactnya kemana-mana. Termasuk juga dalam konteks ini ya nasib para pegawai honorer, jangan sampai anaknya dapat makan gratis, tetapi pendapatan orang tuanya justru hilang gara-gara kebijakan itu sendiri. Ini jangan sampai paradoks ini kemudian tercipta, tetapi dalam konteks keyakinan itu, niat baik presiden harus didukung, tetapi jangan sampai dilakukan secara serampangan. Maka hati-hati. Baik, Mas Umam, Mbak Lulu, makasih. Bang Hugo dan Bang Sidar, makasih telah bergabung di satu meja. Meskipun membutuhkan anggaran besar, makan bergizi gratis dan cek kesehatan gratis bisa dikonstruksikan sebagai wujud kehadiran negara. Namun, pemerintah tetap perlu menjaga agar mesin perekonomian tetap bisa bergerak, layanan publik tetap terjaga, lembaga penopang demokrasi tidak kehabisan tenaga untuk bisa mengawasi jalannya kekuasaan. Keterbukaan diperlukan agar kebijakan penghematan bisa dipahami. Demikian Satu Malam ini, sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.